Halo Halo teman-teman, teman-teman, kami dari kelompok satu mata kuliah Pendidikan Pancasila akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Bartolomeus Hendrianto, biasa dipanggil Hendri, dengan NIM 236120101021. Dan saya Gregorius Pisondeo dengan NIM 236120101002. Berikut presentasi yang akan kami jelaskan. Standby. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini memiliki perbedaan dengan sistem pendidikan lainnya seperti pendidikan agama, etika, dan moral. Pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian yang berkarakter nasionalis, religius, humanis, dan demokratis. Maka dari itu, perlu kita ungkap berbagai permasalahan di negara tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Berikut permasalahan di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Berikut permasalahan yang ada di Indonesia yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan ini menjadi permasalahan utama bagi bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. Pada tahun 2016 APBN itu sebesar 74,6% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Masalah yang muncul ini adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan, lembaga atau instansi atau perusahaan yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan kedua itu ada masalah korupsi. Masalah korupsi ini sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2018 yang lalu. Nah, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat-pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara kita. Lalu berikutnya ada masalah lingkungan. Indonesia ini dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan yang menjadi lahan pertanian, dan yang paling senter dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Dan yang keempat itu ada masalah disintegrasi bangsa. Demokratisi mengalir dengan derasnya menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Di samping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak yang negatif, seperti terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% yang menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Lalu yang selanjutnya adalah masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan juga hedonisme makin mengejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspektasi dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Lalu, yang keenam,
Pertama adalah masalah narkoba. Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus di tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Lalu, yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Lalu yang ke-8 adalah masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun faktanya, terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Alasan diberlakunya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran kita pasti pernah terlintas mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Proyek ini berfokus pada pendidikan dan pembelajaran Pancasila di kalangan pelajar untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila menjadi bagian integral dari kepribadian dan tindakan kita. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, 1. Itu ada kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Lalu yang ketiga adalah kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keempat, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang kelima, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Dan berikut juga ada sumber historis, sosiologis, politik sebagai pendidikan Pancasila. Kita lihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, di antaranya ada historis, sosiologis, dan politik. Hal ini juga terus bertumbuh melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada gilirannya, mahasiswa akan memiliki argumentasi bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila bermakna penting dalam sistem pendidikan tinggi di tanah air. Yang pertama, itu ada sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKI, dan pembukaan Undang-Undang 1945. Sumber historis ini memberikan kita pemahaman tentang bagaimana Pancasila lahir dari semangat kemerdekaan, persatuan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Sumber historis ini juga memberikan kita inspirasi untuk menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai warisan para pendiri bangsa. Yang kedua, ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain sebagainya. Sumber sosiologis ini mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, dan konflik sosial. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita motivasi untuk mengembangkan sikap toleransi,
dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu 3. Sumber yudiris pendidikan Pancasila. Pendekatan yudiris atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yudiris ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Lalu yang keempat adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial. Sumber politik memberikan kita pemahaman tentang bagaimana Pancasila menjadi besar dan acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah di Indonesia. Sumber politik ini memberikan kita dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu membangun argumen tentang dinamika dan tentang pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila, sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Tentang pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan pendidikan Pancasila masih ada sederet fakta empiris yang menunjukkan betapa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia kini tak lebih bagaikan macan kertas. Yang terakhir ada rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan, sejarah paham kebangsaan Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa dan negara Indonesia, Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai etika politik. Dan yang kedua adalah pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan juga pola pengalaman Pancasila. Selain itu, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, terima kasih. Ada satu pantun buat kalian yang menonton presentasi ini. Beli marimas rasanya serikaya, Cakep. pergi ke laut untuk menebarkan jala. Asik. Marilah kita sebagai mahasiswa tetap menanamkan nilai-nilai Pancasila. Cuaks. Terima kasih. Makasih.